dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Tujuan pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah menjadi acuan bagi satuan pendidikan dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Ibu dan Bapak Guru tentunya sudah mengetahui bahwa pendidikan nasional memiliki tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjutnya, pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan anak usia dini atau PAUD memiliki peran strategis dalam mendukung ketercapaian tujuan pendidikan nasional. PAUD berperan sebagai fondasi dari kesiapan anak menerima pembelajaran di jenjang berikutnya, agar terjadi pembelajaran yang berkelanjutan. Tujuan PAUD adalah memfasilitasi tumbuh kembang anak secara optimal dan menyiapkan mereka untuk dapat menempuh perjalanannya dalam berkembang dan berperan di komunitas, negara, dan dunia. PAUD merupakan pijakan pertama anak di dunia pendidikan, sehingga yang perlu dibangun terlebih dahulu adalah sikap terhadap belajar yang positif. Sikap ini adalah kunci agar anak dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Agar penyelenggaraan layanan PAUD berkualitas, maka diperlukan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh satuan PAUD. Sesuai dengan peraturan yang ada, diharapkan satuan PAUD dapat memenuhi 8 standar yang telah ditentukan, yaitu dari ke-8 standar tersebut, SKL, standar isi, standar proses, dan standar penilaian merupakan 4 standar yang terkait erat dengan penyelenggaraan pembelajaran di PAUD. Kita akan membahas secara singkat ke-4 standar tersebut. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA merupakan standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, namun tidak digunakan untuk penentuan kelulusan. Mengacu pada pasal mengenai definisi standar kompetensi lulusan, maka STPPA berisikan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian perkembangan peserta didik dari hasil partisipasinya di satuan pendidikan anak usia dini atau satuan PAUD. Artinya, STPPA merupakan profil peserta didik anak usia dini di akhir partisipasinya di satuan PAUD yang ada di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin penting yang dapat kita ambil dari penjelasan tersebut adalah yang pertama, SKL untuk PAUD disebut dengan STPPA. Yang kedua, STPPA tidak digunakan sebagai penentuan kelulusan, melainkan sebagai profil peserta di akhir partisipasinya di satuan PAUD. Yang ketiga, STPPA tidak menjadi rujukan dalam perencanaan pembelajaran di kelas, melainkan sebagai acuan penyelenggaraan layanan PAUD. Standar isi pada PAUD merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Bagaimana ruang lingkup materi untuk PAUD? Ruang lingkup materi PAUD mengacu pada STPPA yang memuat aspek perkembangan anak dan dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi capaian perkembangan. Standar proses pada PAUD adalah kriteria minimal dalam proses pembelajaran untuk mencapai standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Standar proses meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Apa saja poin penting dari setiap proses tersebut? Pertama, perencanaan pembelajaran paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau asesmen pembelajaran. Perencanaan pembelajaran tidak terikat pada bentuk tertentu dan dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran satuan masing-masing. Kedua, pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Jangan lupa, peran kita sebagai pendidik saat melaksanakan pembelajaran tersebut adalah dengan memberikan keteladanan, pendampingan,
dan fasilitasi. Ketiga, untuk menilai proses pembelajaran, pendidik perlu melakukan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 1 kali dalam 1 semester. Penilaian proses pembelajaran yang dimaksud berbeda dengan penilaian atau asesmen belajar murid ya Bapak Ibu. Penilaian ini bertujuan untuk melakukan asesmen terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Bagaimana asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran? Selain pendidik, penilaian proses pembelajaran dapat dilaksanakan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan, dan atau peserta didik. Penekanan penilaian proses pembelajaran adalah pada proses refleksi untuk membangun budaya saling belajar, kerjasama, saling mendukung, reflektif, dan pemberian umpan balik konstruktif. Standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Lakukanlah penilaian hasil belajar peserta didik sesuai dengan tujuan penilaiannya. Lakukan secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Berkeadilan adalah penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus peserta didik. Objektif adalah penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Edukatif adalah hasil penilaian digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Pelaporan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar dan memuat informasi mengenai pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pembelajaran pada PAUD perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, pada PAUD, laporan hasil belajar juga memuat informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. Kedua, hasil penilaian digunakan sebagai dasar rancangan kegiatan berikutnya, sehingga terjadi kemajuan dibandingkan capaian sebelumnya. Ketiga, hasil penilaian tidak untuk membandingkan anak dengan anak lainnya, namun untuk membandingkan capaian anak pada saat itu dengan capaian sebelumnya. Hal ini dilakukan dalam rangka penguatan perancangan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, hasil penilaian sumatif di akhir layanan PAUD tidak menjadi penentu kelulusan. Hasil penilaian memberikan informasi mengenai capaian perkembangan agar dapat digunakan oleh orang tua atau wali dan satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar untuk penguatan transisi anak dari PAUD ke sekolah dasar. Nah, Ibu dan Bapak Guru, itu tadi merupakan penjelasan tentang tujuan pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan yang terkait dengan pembelajaran di PAUD. Lalu, bagaimana melaksanakan kegiatan pendidikan yang memenuhi standar dan dapat mencapai tujuan pendidikan nasional? Simak video-video berikutnya ya. Selamat belajar selalu!